Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi hayyina barakatan ma'a barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin abada. Allahumma ahdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita mohonkan pada Allah di subuh ini taufik, ridha serta hidayahnya untuk kita lanjutkan, kita sambungkan pembahasan Tazkiyatun Nafs dari kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi. Dan kita pada pekan sebelumnya telah mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan keimanan. Bahwasanya jika seseorang betul-betul mengerti dengan imannya, maka dia tidak akan mendekati kemaksiatan. Bahwasanya yang membuat diri menunda-nunda kebaikan adalah nafsu. Kemudian bahwasanya musuh yang terbesar adalah syaitan, dan penentang yang paling kuat di dalam jiwa ini adalah hawa nafsu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kalimat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berikutnya, mana beliau mengatakan wala yarfa'ul madadal habita wala yarfa'ul madadul habitu illa mithlul kibr. Tidaklah hilang, tidaklah terangkat habis atau hilang al-madadul habit, pertolongan yang telah turun, kecuali sesuatu yang semisal dengan kesombongan. Jadi kehidupan kita ini, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, tidak akan pernah lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan pertolongan Allah. Kita bisa duduk bermajlis di pagi ini, subuh ini dengan pertolongan Allah. Kita sholat tadi juga dengan pertolongan Allah, tanpa ada madad, satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa kita buat. Tidak ada. Nah, itulah diantara makna dari kalimat yang sangat terkenal, kalimat zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali billah, kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah tidak ada yang jadi. Maka kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pelit memberikan pertolongan. Kepada siapa saja diberi pertolongan. Kepada semua makhluknya, yang berakal maupun yang tidak berakal. Manusia, hewan, tumbuhan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberi karunia, diberi anugerah supaya bisa terus menjalani kehidupan, tumbuh dalam kehidupan ini. Ya. Mau dia orang kafir pun diberi pertolongan. Ya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, dah habis itu orang kafir. Ada yang ditolong Allah dalam hidupnya, apalagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena Allah kan secara tegas mengatakan bahwa Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak merasakan pertolongan Allah itu benar-benar berketerusan, continue. Ya. Nah, itu juga bagian dari kelemahan iman, ya, ketika kita tidak merasakan bahwa Allah sedang menolong kita. Apalagi kalau kita sedang diuji. Sering terjadi pada diri kita ini kalau sedang diuji dengan satu musibah, seolah-olah di situ tidak ada pertolongan, keutamaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kemudian oleh sahabat Ibnu Abbas memahami ayat itu mengatakan bahwa setiap satu kesulitan itu mesti ada sekurang-kurangnya dua kemudahan. Tidak akan ada pernah setara jumlah kesulitan dengan jumlah kemudahan. Tidak pernah. Selalu kemudahan lebih banyak. Selalu kalau ada masalah selalu ada solusi dari Allah. Jadi masalah itu datang, solusinya itu bukan satu. Kalau satu masalah satu solusi, tidak begitu. Selalu solusi itu opsi solusi itu lebih banyak daripada masalah yang datang. Tapi apakah itu benar-benar bisa kita rasakan terus di dalam hidup ini? Ya. Contohnya, umur bertambah, kekuatan mulai kurang. Ya. Itu kan kekurangan. Tapi kalau pakai kaidah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, sebenarnya di balik umur kekuatan yang mulai berkurang tadi, tenaga yang mulai hilang tadi, sudah ada banyak kebaikan yang juga sedang Allah tumbuhkan. Oh banyak. Ya. Contoh saja. Dengan umur yang bertambah, tenaga yang berkurang itu, berapa banyak kemudian orang lain ya, itu kenal atau tidak kenal, itu akan lebih menghormati orang tersebut, akan lebih menyayangi, akan datang membantu tanpa dimintai tolong. Ya. Ya. Orang nan 40 tahun, kecil orang 70 tahun, ya. Bajalan kok, sama-sama bajalan. Nangka ditolong orang yang dan 70 sampai puluh berapa ya? Ya kan? Yang 70 ditolong orang tuh. Itu yang ditolong orang dulu tuh. Padahal dia tidak ada minta tolong kan. Tolong orang. Artinya apa? Ada saja rasa kasih sayang orang kepada orang-orang yang jauh lebih tua, yang jauh lebih lemah. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Anak-anak kan juga begitu lemah. Ya. Maka normalnya manusia akan condong kemudian menyayangi, menolong, membantu anak-anak yang lemah itu. Nyebarang kan? Kita sampai puluh tahun, 70 tahun. Nangka ditolong orang nyebarang 70 tahun. Bahkan ada sampai puluh tahun ditolong. Berarti kan ada kebaikan yang muncul. Padahal kita tidak meminta tolong misalnya. Ya. Kita tidak butuh pertolongan juga kan, tapi ya, sebentar. Makanya Nabi mengatakan ketika menyebut tentang uban, itu Nabi sebut uban itu sumber cahaya. Ya, memangnya putih kan, dia cahaya lampu. Tapi Nabi katakan, ketika Nabi tidak menyukai orang yang mencabuti ubannya, Nabi katakan bahwa uban itu cahaya. Ada banyak kebaikan dari Allah yang datang menyertai uban tadi, lebih dihormati orang. Selama apa? Tidak pernah ada dihormati orang. Tapi ketika orang mulai tumbuh ubannya, ya, mulai berumur usia lanjut, jadi hormati orang. Sagana ada orang kayak gitu. Benar. Berapa banyak? Tapi orang hanya kadang melihat kekurangan. Tapi sebenarnya madad, pertolongan dari Allah, karunia dari Allah terus berlipat-lipat turun
ke dalam hidup kita ini sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Ya, turun. Nah, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, wala yarfa'ul madadul habib. Pertolongan itu sudah datang dan tidak akan hilang pertolongan itu. Ya, tidak akan terangkat, bahasa beliau itu la yarfa, ya, atau la yurfa, tidak akan diangkat atau terangkat, hilang, habis pertolongan itu kecuali oleh satu sifat yang disebut dengan kibir, kesombongan. Jadi nan membuat seolah-olah hidup itu tidak ditolong oleh Tuhan. Nah, itu adalah kesombongan di dalam diri. Kesombongan. Merasa hidup ini kita saja yang menyelesaikan. Seolah-olah Allah tidak ada perannya. Seolah-olah itu melepas kita begitu saja dalam kehidupan. Tidak, Allah tidak pernah melepas kita begitu saja. Diturunkan manusia ke muka bumi, maka Allah akan terus, ya, bahasa Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka kapanpun itu datang petunjuk dariku, kata Allah, kalian kenali petunjuk itu, ikuti petunjuk itu. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka hidupnya tidak akan ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada kesusahan, kekhawatiran, tidak ada. Dan petunjuk Allah luar biasa. Kayak tadi itu uban itu petunjuk Allah. Ya. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak menjadi petunjuk. Nah, kadang orang dulu mengizinkan, menunggu petunjuk Allah dulu, menunggu hidayah Allah, mencari hidayah. Mana payahna mencari hidayah? Hidayah lah, sebalik badan hidayah. Kalau tidak ada kesombongan, kalau mau menerima insaf bahwa diri ini selalu dipandu oleh Allah SWT, selalu ditunjuk-tunjukkan Allah. Ya. Sudah berapa banyak kerja kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang itu keluar dari rencana kita, ya. Dan selalu sebenarnya Allah arahkan kepada yang baik-baik, tapi karena kesombongan kita, tiba aja wak dinan buruan. Makanya dikatakan kalau yang baik-baik itu mesti datang dari Allah. Kalau keburukan famin nafsik, itu datang dari dirimu sendiri, datang dari dirimu sendiri. Nah, jadi kesombongan itulah yang kata Imam Ibn Athaillah, yang menjadikan karunia yang sudah turun, ya, pertolongan yang sudah turun itu menjadi sirna, menjadi habis, hilang, seolah-olah tidak pernah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan. Nah, jadi mulailah kita kemudian mengoreksi diri kita. Adakah kalau terasa kehidupan ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Seandainya nih, mudah-mudahan tidak terus seperti itu. Seandainya ada masanya kita merasa hidup ini tidak seperti yang kita harapkan, maka memintalah kita kepada Allah ampun kalau sekiranya di dalam diri ini ada sebentuk kesombongan. Karena kesombongan itu kan artinya merasa tinggi, ya kan? Secara umum kan begitu, merasa tinggi, merasa hebat, merasa Hakim kan begitu. Semua yang merasa lebih, nah itu sombong. Merasa lebih tahu, merasa lebih lebih hebat, merasa lebih berpengalaman, merasa lebih kaya. Soalnya perasaan saja sebenarnya tidak begitu, gitu. Orang yang merasa lebih hebat sebenarnya dia tidak hebat kan, gitu. Merasa saja. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, li'annal ghaitha la yuqirru illa fil ardil munkhafidhah la fawqa ru'usil jibal. Sebab air hujan yang Allah turunkan itu dia tidak menetap kecuali di bumi yang rendah. Dia tidak akan menetap di atas puncak-puncak gunung. Hebat Mas. Ya. Pertolongan Allah tadi apa? Tidak akan hilang, tidak akan habis kecuali karena kesombongan. Bahkan kemudian itu sebab air hujan yang turun, itu menetapnya di mana? Di tempat yang rendah.
Nggak ada yang menetap di tampek tinggi di puncak gunung. Kalau hujan turun di puncak gunung, tapi dia turun terus ke bawah. Ya, tidak menetap di situ. Dia turun ke bawah. Ya. Kita siramkan air ke atas ini. Yang air itu nanti menetapnya di mana? Di bawah, bukan di atas. Dia turun di bawah. Kecuali di atas ini ada bagian yang rendahnya. Cukup baru turun, baru menetap di situ. Itu kan luar biasa. Beliau membuat sebuah perumpamaan tentang kesombongan. Ya. Bagaimana kesombongan itu diumpamakan seperti puncak gunung yang sebanyak apapun diturunkan air hujan, dia tidak akan menahan air hujan itu, dia akan teruskan ke bawah. Yang akan menahan air hujan tempat yang rendah. Ya. Fakadzalika qulubul mutakabbirin. Maka demikianlah hati orang-orang yang sombong. Ya. Tantaqilu anha rahmah wa tanzilu ila qulubil mutawadhi'in. Berpindah rahmat Allah itu darinya. Lenyap rahmat Allah itu darinya. Berpindah. Nyolah tiba saudara rahmat Allah itu, tapi pindah rahmat Allah itu. Kemana pindahnya? Kepada hati orang-orang yang tawadhu, hati orang-orang yang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar ya? Jadi rahmat Allah itu akan berkumpul pada diri siapa? Pada hati siapa? Orang-orang yang tawadhu, mau merendahkan diri, mau merasa butuh kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia merasa tidak butuh, merasa butuh, itulah disebut merasa tidak butuh, itulah disebut dalam Quran istaghna. Kan itu di surat Al-Alaq itu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Lihat kata istaghna, tidak butuh, artinya istaghna itu ya, merasa kaya, dari kata ghaniyun, kaya, cukup, berkecukupan, kaya ya, orang kaya ghani, aghnia. Istaghna merasa kaya, merasa cukup, tidak butuh pada yang lain. Orang kaya kan begitu, tanda orang tu kaya nya ndak perlu yang lain. Kalau masih perlu orang tu ada dalam kayunya deh. Ya. Tapi kalau lah salah saya dan sadanya surang, itu ya kayunya tuh. Ya. Nah, jadi istaghna itu. Kalla innal insana la yatagha. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahus taghna, ketika dia melihat dirinya dan dia merasa cukup, sombong, tidak butuh kepada bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia bisa menyelesaikan hidupnya sendiri. Bahwa dengan kecerdasannya selesai nih semua urusan. Dengan pengalaman keahliannya dia bisa menyelesaikan semua urusan. Tidak perlu dengan Tuhan. Tidak usah dibawa-bawa Tuhan ke sini. Nah, enggak dibawa-bawa Tuhan. Awak selesai dia. Bahkan di dunia ini Bapak ya, ada orang yang memang terus berusaha menghilangkan peran-peran Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai ya, beberapa tahun yang sebelum COVID malah kami pernah melihat video itu. Kami lupa namanya, orang Yahudi, ya, orang Israel sana. Itu ketika mereka katanya, ketika kami menemukan komputer yang dikendalikan dengan pikiran. Sebelum COVID itulah ada komputer kan, ya, mau dikecat kan teknologi itu dikendalikannya dengan pikiran. Di pikiran sebagian mulainya berhenti ya. Dengan pikiran saja sudah ada komputer seperti itu. Ya, ini kan baru layar sentuh sentuh. Itu masih bersentuhan, disentuh barunya berproses komputer loading. Tapi ada komputer itu yang sudah pakai pakai pikiran. Apa kesimpulannya? Itu ya luar biasa. Bagi kami itu kalimat mesti akan betul-betul diperhitungkan Allah. Kalimatnya begini. Maka mulai hari ini kita kehidupan di dunia ini mungkin tidak akan butuh Tuhan lagi. Karena semuanya sudah bisa kita kendalikan dengan pikiran kita. Ya.
Ketika teknologi ini bisa dikendalikan dengan pikiran. Ya, nyoca lihat sih peta Indonesia itu, nyepikian Indonesia kok turun saham IHSG turun ya dengan main saja. Waktu itu main orang gitu. Awak yang kadang-kadang tidak merasa ada orang sesombong itu ketika ilmunya bertambah, keahliannya bertambah, lalu dia katakan apa? Kayaknya kita tidak butuh Tuhan lagi. Istaghna, itu namanya istaghna, sombong. Tidak butuh. Begitu juga ketika di soal lain kan, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, kikir, bakhil, kemudian istaghna, tidak butuh pada Tuhan. Ya, merasa hidupnya sudah bisa dia selesaikan sendiri. Tidak butuh pada pertolongan Tuhan. Ujungnya apa? Fasanu yassirhu lil usra. Sebenarnya kami sedang memudahkannya menuju kesulitan yang abadi, kesulitan yang sesungguhnya di neraka Allah. Waliyahzubillah. Jadi kesombongan itu, ya, kesombongan itu yang membuat setiap orang itu kehilangan rahmat Allah yang sebenarnya sudah dicurahkan Allah kepadanya. Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, tapi kesombongan membuat rahmat itu seolah-olah tidak pernah ada. Karena dia memang menafikan rahmat Allah. Memang dia menganggap rahmat Allah itu tidak pernah ada, tidak butuh dia kepada rahmat Allah. Ya, itu seperti itu. Ya, maka di sini katakan, maka hati orang-orang yang sombong itu seumpama puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung. Ketika diturunkan hujan, dia tidak tahan air hujan, dia alirkan ke bawah, dia turunkan, dia biarkan lepas air itu turun. Rahmat Allah itu hilang. Tidak dia jaga, tidak dia, oh ini rahmat Allah ini, ya. Ini sangat berharga ini perlu, ini penting, ini enggak. Bukan dia biarkan saja, lalu hilanglah rahmat Allah itu. Tapi rahmat Allah kemana turunnya? Ke hati-hati orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manusia terbaik itu tidak pernah merasa bahwa dirinya terbaik itu. Ya, contoh kasus. Pernahlah ada seorang sahabat itu bertengkar dengan orang Yahudi. Awalnya perkara biasa saja, tapi lama-kelamaan sampai saling membanggakan Nabi masing-masing. Ya, kece orang yang Muslim, yang sahabat keceannya. Santianglah Nabi Muhammad lah. Kece orang Yahudi, tidak santianglah Nabi Musa lah. Bertengkar lah, sampai pukul-pukulan, bayangkan itu, hanya soal membela Nabi masing-masing. Sampailah masalah ini ke Nabi SAW. Lalu Nabi ngasih nasihatnya bukan ke orang Yahudinya, ngasih nasihatnya ke sahabatnya. Jangan kalian banding-bandingkan aku dengan Musa. Nabi Muhammad. Ya, bagaimana? Padahal Nabi Muhammad kan manusia terbaik, ya, makhluk Allah terbaik. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mau, tidak suka dia dibanding-bandingkan, dianggap dia memang patutnya kita umat ini meninggikan Nabi kita, tapi jangan dia disanding-sanding, dibanding-bandingkan dengan Nabi yang lain. Kalian tahu enggak, kata Rasulullah SAW, nanti ketika semua dibinasakan Allah, lalu manusia akan dibangkitkan Allah, maka yang pertama dibangkitkan itu, disadarkan itu, dihidupkan itu adalah diriku. Dan tahu enggak, ketika nanti aku bangkit itu, maka aku lihat semuanya berada di atas bumi. Tapi bumi waktu itu bukan bumi seperti hari ini, karena sudah dihancurkan. Dia di bawah. Dan aku melihat Musa tergantung di arsy Allah. Ya, ketika dibinasakan semuanya, ketika bumi mengeluarkan isinya, jenazah-jenazah, mayat-mayat itu dikeluarkan, sadonya berada tetap di tanah. Tapi nan jenazahnya Nabi Musa nangka dibangkitkan itu di mana letaknya? Di arsy Allah. Nggak istimewa Musa itu. Awak sadonya makan diriku itu ketika dibangkitkan dari bumi. Tapi Musa akan dibangkitkan dari arsy Allah. Jangan kalian bandingkan aku dengan Musa. Lihat kalimat Nabi Muhammad ketika berbicara tentang Nabi Daud. Bapak Ibu lihat tahu mukjizat Nabi Daud. Lihat tekanan, Pak. Suaranya, apalagi suaranya yang merdu, sehingga datanglah makhluk-makhluk Allah lain ikut mendengarkan kalam Allah ketika beliau yang
yang membacakan. Apalagi mukjizatnya? Melunakkan besi. Kan itu senang enggak tahunya. Tidak ada lain enggak tahu lagi. Tapi kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, ketika menyebut puasa terbaik itu apa? Kalau kamu kuat lagi, laksanakan puasa Nabi Daud. Siapa Nabi Daud itu? Hamba Allah yang paling kuat ibadahnya. Tak mau Nabi Muhammad dibandingkan ibadahnya dengan ibadah Nabi Daud. Nabi Daud lebih hebat ibadahnya. Sehari puasa, sehari enggak. Berarti puasanya barang setahun tuh. Setengah tahun. Nah, ya. Setengah tahun ya puasa, Pak. Ya. Awak sebulan Ramadan saja anu saya alah ya. Sanang mana hati kalau lah selesai puasa Ramadan kan? Ya enggak? Berapa orang bergembira ketika Ramadan selesai, Pak? Nabi Daud setengah tahun puasa. Hari puasa sehari enggak kan setengah tahun tuh. Ya kan? Pada hari setahun. 365 hari. Ya bagilah sekali ya kan? Nah, ada senang saja ibadah. Seorang raja, penguasa yang membuatkan satu hari untuk mengurus kerajaan, satu hari lagi adalah untuk mengurus ibadah mahdhahnya dengan Allah. Tak mau diganggu dia di hari dia ibadah, tak mau diganggu dia. Ya. Jadi itu namanya mutawadhi'in. Apa? Hati yang rendah, merendah di hadapan Allah. Tidak pernah sombong. Rasulullah seperti itu. Bahkan beliau yang sudah dijaminkan surga itu tetap sholat. Bahkan lebih hebat sholatnya dari kita-kita yang tak tentu dia ke surga ke neraka. Beliau sudah pasti surga. Itu namanya apa namanya? Kerendah. Nah, bukan rendah hati, rendah diri malah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di orang-orang seperti inilah rahmat Allah itu akan berkumpul. Jadi cara untuk mengumpulkan rahmat Allah itu, ayo rendahkan diri kita di hadapan Allah. Buat kita ini butuh kepada Allah. Maka di antara kalimat doa Rasul yang paling membahagiakan Allah, bahkan dikatakan Allah tertawa ketika mendengar kalimat itu. Apa itu? Kalimat yang seperti ini. Nanti ada beberapa model-model kalimat, tapi intinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah. Rabbighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa artinya? Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang akan menghapuskan dosa kecuali Engkau. Itu tandanya wak dalam pakaro dosa. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Kata Rasulullah SAW. Nabi kalau siap membaca apa? Membaca ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pernah dilihat oleh Sayyidina Ali, tertawa beliau. Galak. Tanya dia, "Kok galak kau ya Rasul?" Kenapa tertawa? Karena Allah ketika mendengar saya membaca fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Allah tertawa. Allah senang. Karena hambaku benar-benar paham bahwa tidak ada yang bisa menghapuskan dosa itu kecuali Allah SWT. Bakal maafkan dosa, Pak. Bantu dosa saya tidak pernah tahu. Karajo dosa tahu, tapi bantu dosa itu di dalam diri kau tidak pernah tahu. Maaf modelnya dosa itu. Kan kata Nabi, dosa itu bercak hitam di hati. Bercak hitam itu maaf modelnya. Kalau di bedah jantung tuh, dibukanya juga ada olah bercak hitam. Apakah hati orang yang berdosa itu memang hitam? Hati orang yang berdosa merah, jantungnya itu merah. Tak tahu. Tak tahu. Kan karena Allah yang Maha tahu saja tuh yang tahu bentuk dan hebatnya pengaruh dosa kepada hati, maka dialah yang bisa menghapuskan. Maka Allah senang dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesombong-sombong orangnya adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan pernah lewat hari kecuali kita berdoa. Alhamdulillah, kita kalau sholat mesti berdoa kan? Kalau orang sholat mesti berdoa. Maka tidak ada harusnya kesombongan pada diri orang-orang yang sholat. Kalau tidak sholatnya, sombongnya itu. Karena dalam sholat itu kan doa. Orang yang tidak mau sholat, berarti di dalam dirinya ada kesombongan. Orang seperti ini tidak akan laku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabanyak apapun rahmat dia, kalau tidak sembayangnya loss, lewat saja rahmat. Tidak laku. Jadi di antara bukti bahwa kita ini tidak sombong di hadapan Allah itu adalah senantiasalah kita memohon, meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minta ampun tadi. Termasuk minta ampun, artinya apa minta ampun? Minta dihapuskan dosa yang sudah kita buat. Jadi kita ini pandainya cuma membuat dosa saja. Mampunya tidak pandai. Dan kemampunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, ya Allah, memang ya agak cilaku kami. Cilaku namanya itu. Mampu dosa pandai, mampu dosa tidak pandai. Sama juga anak-anak, lah di kumuh-kumuhannya bajunya, anak pandai jangan nyuci itu. Orang kayak jangan mencuci. Ya itu. Lah panik amak kau, hanya ayah nak cilaku ya. Ya. Kan ya. Pengumuman saya pandai, membereskan tidak pandai. Jadi kadang-kadang kita harus mengaku kepada Allah, ya Allah, saya ini celaka sekali. Ya. Celaka sekali. Kalau bukan rahmatmu, maka diri kita ini celaka. Itu ya inti dari kalimat Nabi Adam, ya. Apa kalimat Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah SWT itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak datang rahmatmu, kalau tidak engkau rahmati kami, kalau tidak engkau ampuni dosa kami, maka kami ini menjadi orang-orang yang khasirin. Apa arti khasirin? Celaka, binasa. Mencilakua kalau tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu pembahasan tadi pagi ini. Semoga diri kita setiap hari adalah diri-diri yang mendapatkan muncul keinsafan untuk terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.